Adik ipar kena obat perangsang. Jangan. Kakak akan membantumu. Kejar mereka. Saya salah. Tolong biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi. Siapapun yang mengkhianati saya pantas mati. Tidak. Jangan. Masih ada satu lagi. Saya dibius. Tolong saya. Tolong bantu saya. Kamu tidak takut pada saya? Siapa namamu? Nama saya Su Xiao. Kenapa mimpi ini lagi? Bulan ini sudah. Ini yang ketiga kalinya memimpikan orang ini. Su Xiao, saya lapar. Cepat ke kantin dan ambilkan makanan untuk saya. Yu Chen, kamu jangan terlalu galak. Bagaimanapun, dia juga pacarmu kan? Su Xiao, jika kamu tidak ingin putus denganku, cepat pergi sana. Oh ya, buatkan satu porsi juga untuk Mei Er. Tapi di kartu makanku hanya ada Rp20.000. Tidak cukup untuk makan 3 orang. Kamu sudah gemuk begitu masih makan juga? Lihatlah, Mei Er begitu langsing. Dan kamu masih punya muka untuk makan ya? Cepat pergi. Baiklah. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak membiarkan orang lain makan? Teman, jangan-jangan kamu hamil ya? Aku tidak. Jangan bicara yang tidak-tidak. Aku hanya sakit perut. Merasa mual ya? Seharusnya hanya flu. Cukup minum obat flu saja. Ternyata hanya flu. Sudah kuduga. Hanya mimpi indah saja. Mana mungkin hamil? Ini sepertinya hamil. Bukankah ini wanita yang malam itu? Gadis itu tadi, dia sakit apa? Kamu datang tepat waktu. Kamu keluarganya gadis ini kan? Dia hamil. 4 bayi kembar. Hamil? Bukankah Tuan Jiu tidak bisa punya anak? Wanita itu, dia hamil anak Tuan Jiu? Mei sayang, sebentar lagi kamu lulus. Kamu mau apa? Apapun yang ayah beli, aku pasti suka. Wah, pintar bicara ya kamu. Su Xiao, beraninya kamu kembali? Aku menyuruhmu mengambil makanan di sekolah. Kamu pergi kemana? Aku tidak enak badan. Aku pergi periksa. Aku rasa kamu hanya mencari alasan saja. Nak, jangan terlalu pedulikan dia. Cepat makan. Ini semua makanan kesukaanmu. Ibumu sengaja memasaknya hari ini.
Meyer beruntung sekali. Ayah juga makan yang banyak. Duh, lihat Sumei ini, anak yang pengertian. Xiao, kamu bersenang-senang di luar seharian, baru pulang. Mana aku tahu, kalau kamu mau pulang makan, aku sama sekali tidak memasak untukmu. Pulang sekolah? Kenapa baru pulang sekarang? Semakin tidak tahu diri saja. Makan ini. Heh, Su Xiao, lihat apa maksud ayahmu. Hah, maksudmu, aku ibu tirimu ini menyiksamu? Xiao, bibi Liumu benar. Pada usiamu ini jangan pilih-pilih makanan. Cepat makan saja. Oh iya Bu, 2 hari lagi, Tuan Muda Shen akan mengadakan pesta kelulusan. Aku mau gaun pesta. Memangnya perlu kamu bilang, ibu sudah menyiapkannya untukmu. Nah, model terbaru. Jangan sampai teman-temanmu kalah darimu ya. Suka tidak? Suka. Ini ayah dan ibu, pilihkan sendiri untukmu. Terima kasih Ayah. Bagus kan? Bibi Liu, aku juga ingin membeli rok baru. Jangan bilang kalau aku tidak menyiapkan apa-apa untukmu. Bibi Liu, rok ini robek. Kecil, aku dan ayahmu. Mencari uang itu tidak mudah. Setiap sen uang keluarga kita digunakan dengan sangat hemat. Kamu itu seorang pelajar. Jangan terlalu sombong ya. Tapi... Cukup, jangan banyak bicara. Bibi Liumu benar. Bukankah kamu hanya akan berfoto kelulusan? Apakah perlu menghabiskan lebih dari 100 yuan untuk membeli rok? Benar-benar tidak tahu hemat. Sama saja dengan ibumu. Tuan, wanita itu sedang hamil. Tapi dia sepertinya tidak terlalu ingat kejadian malam itu. Berdasarkan penyelidikanku, dia adalah pacar keponakan Anda. Enfa. Menarik. Ayo cepat. Ini rumahku. Ya Tuhan, ini terlalu mewah. Memang pantas jadi Tuan Muda Shen. Benar-benar sangat kaya dan boros ya. Pesta kelulusan hari ini, semoga kalian semua bersenang-senang. Mana Su Xiao? Kenapa dia tidak datang? Betul. Bukankah dia pacar Yu Chen? Kamu mengadakan pesta tapi dia tidak datang. Apakah itu berarti dia tidak menghargaimu? Su Xiao, kamu di mana? Hari ini aku mengadakan pesta kelulusan. Apa kamu tidak tahu? Yu Chen, aku tidak punya gaun. Aku tidak akan datang. Aku akan mempermalukanmu, ya? Tidak apa-apa, kecil. Kamu pacarku. Bagaimana mungkin aku akan merasa kamu mempermalukanku? Benarkah? Kamu benar-benar tidak merasa aku mempermalukanmu? Tentu saja. Kamu harus datang, ya? Baik. Selamat datang di rumah saya. Selamat makan dan bersenang-senang malam ini. Jika Su Xiao berani datang, saya pastikan malam ini saya sendiri yang akan membawanya ke tempat tidur Tuan Muda Shen. Kamu memang tahu caranya menyenangkan orang. Su Xiao, kemari, cepat duduk. Yu Chen, pacarmu datang terlambat tidak baik kan? Betul sekali, jangan sampai merusak semangat semua orang. Hei, bagaimana kalau kamu saja yang menari striptis? Anggap saja sebagai permintaan maafmu kepada semua orang. Saya tidak bisa menari striptis. Striptis? Striptis, striptis, striptis.
Striptis. Ah, sudah. Jangan ribut ya. Xiao. Kamu minum saja segelas anggur ini. Anggap saja sebagai permintaan maaf kepada semua orang. Saya tidak bisa minum alkohol. Minum saja 1 gelas. Kalau tidak minum, kamu harus menari striptis. Baju saya kotor, saya pergi bersih-bersih sebentar. Minum ya minum. Malam ini, saya tidak boleh mempermalukan Yuchen. Su Xiao. Dulu kamu berhasil kabur setelah saya berikan obat. Malam ini saya harus membuatmu tertidur. Tuan Muda Shen, jangan khawatir. Obat ini, keesokan harinya, mereka tidak akan mengingat apapun. Kamu bisa melakukan apapun sesukamu. Aku sudah dibius. Tolong, bantu aku. Ternyata malam itu bukan mimpi. Xiao datang. Ayo, minum saja anggurnya. Kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Su Xiao, kamu kenapa jadi gila karena mabuk? Aku menyuruhmu minum anggur. Kenapa kamu malah menyiramku? Shen Yuchen, jangan kira aku tidak tahu. Di gelas anggur ini, kamu memasukkan obat. Kamu sudah dengar semuanya? Bajingan, kita putus. Su Xiao, jangan sampai kamu tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena kamu menjaga harga diri selama 4 tahun ini dan tidak membiarkanku menyentuh tanganmu. Apa perlu aku membiusmu? Aku juga seorang pria. Jadi kamu memasukkan obat ke dalam gelas anggurku. Apa kamu tidak tahu kalau ini melanggar hukum? Jangan keras kepala. Hari ini aku akan menjadikanmu milikku, biar kamu tidak lagi sok suci. Ini rumahku. Teruslah berteriak. Tidak akan ada yang menolongmu. Berteriaklah. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku bersemangat. Kamu ini siapa sih? Paman kecil. Kenapa kamu datang ke sini? Saat aku tidak di rumah, kamu malah seenaknya menindas. Teman perempuan, begitu? Hah? Paman kecil, kamu salah paham? Ini pacarku. Kami cuma bercanda. Benar kan? Cuma bercanda kok. Iya, benar-benar. Cuma bercanda kok, benar-benar. Betul sekali, iya. Dia. Paman kecil, kamu masih ingat aku? Malam itu kami. Su Xiao, jangan bercanda ya. Bagaimana mungkin pamanku mengenalmu? Aku tidak berbohong. Sebaiknya kamu lepaskan aku sekarang. Aku sudah tidur dengan paman kecilmu. Secara teknis, sekarang aku adalah bibi kecilmu. Kamu bercanda itu ada batasnya ya. Semua orang tahu. Pamanku, dia tidak pernah dekat dengan wanita di sekitarnya. Bahkan tidak ada nyamuk betina. Yang kukatakan ini benar. Paman kecil punya tanda lahir di otot perutnya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Sayang, karena keponakan besarmu sudah tahu. Kita tidak perlu lagi menyembunyikannya dari semua orang, kan? Astaga, yang dikatakan Su Xiao ternyata benar. Kalau begitu Shen Yuchen, tidak harus memanggil Su Xiao, bibi ipar. Kau wanita jalang. Berani-beraninya mengkhianatiku ya. Cukup, pergi dari sini. Kalian semua pergi. Paman kecil, terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Bukankah tadi masih memanggil sayang? Kenapa? Setelah dipakai langsung dibuang. Paman kecil, malam itu Shen Yuchen, bajingan itu yang memberiku obat. Maaf. Su Xiao, kau tidak tahu kalau kau hamil. Saya hamil. 4 bayi kembar.
melihat hubunganmu dengan Yu Chen. Apakah kamu yakin anak di perutmu ini anakku? Tapi, saya tidak tidur dengan orang lain. Saya tidak punya rencana untuk menikah. Uang di kartu ini, anggap saja sebagai kompensasimu. Saya tidak butuh kompensasi. Sudah sangat larut. Saya harus pulang. Sampai jumpa. Selidiki dengan jelas untukku sejarah percintaan Su Xiaoxiao ini. Baik. Saya baru lulus kuliah. Bagaimana bisa hamil? Lagi pula 4 bayi kembar. Apakah saya harus melahirkannya? Su Xiaoxiao, kamu hamil. 4 bayi kembar. Kembalikan padaku. Yu Chen, jangan-jangan ini milik paman kecilmu? Su Xiaoxiao ternyata hamil. Bu, pacarku. Hamil anak paman kecilku. Apa? Kamu? Kamu dikhianati? Bu, apakah itu intinya? Bagaimanapun, jika anak itu benar-benar anaknya, apakah warisan itu masih bisa jatuh kepadaku? Benar warisan, anak ini tidak boleh dilahirkan. Nyonya besar selalu mengira pamanmu tidak punya keturunan, makanya warisan itu diberikan kepadamu. Su Xiaoxiao, jangan salahkan aku jika aku kejam. Chen Yuchen, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja menggugurkan janin di dalam perutmu. Bibi. Tuan, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Su Xiaoxiao adalah perempuan baik. Kehidupan pribadinya sangat bersih. Sepertinya aku salah menuduhnya. Pergi ke sekolah. Baik. Su Xiaoxiao, mati kau. Cepatlah. Baik. Lihat saja kemana kamu akan lari hari ini. Paman, cepat tolong aku. Su Xiaoxiao, mati kau. Lepaskan. Kamu baik-baik saja. Lihat apa yang sudah kalian lakukan? Kalian masih berani datang? Ibu, kami ini juga demi kebaikan Zihan. Diam kalian. Dokter, bagaimana keadaan Xiaoxiao? Nona Su baik-baik saja. 4 bayi kembar di dalam perutnya. Juga sangat sehat. 4 bayi kembar? Xiaoxiao, kamu benar-benar pahlawan besar bagi keluarga Fukami. Apa masalahnya dengan 4 bayi kembar? Pasti itu bukan anak paman? Bukankah dokter bilang paman kecil mandul? Apa maksudmu? Su Xiaoxiao itu biasanya sangat genit dan tidak setia, suka berganti pasangan. Anak dalam perutnya itu, siapa yang tahu dari pria luar mana yang sengaja dititipkan di keluarga Fukami? Keluarga Fu kalian. Apa kamu lupa bahwa nama belakangmu itu Shen? Kau, aduh. Sekarang ini, bukankah ada tes DNA? Aku kapan saja berani melakukannya. Cih, tes DNA? Itu kan bisa dipalsukan juga. Sudah,
Aku percaya padanya. Kalian tidak ada urusan di sini lagi. Pulanglah semua. Ayo pergi. Namun Nona Su mengalami gangguan janin selama 3 bulan pertama, ada risiko keguguran. Tuan Fu, selama waktu ini, Anda harus menjaga Nyonya dengan baik. Baik. Mulai hari ini, kamu tinggal di rumahku. Wah, ini villa keluarga Fu ya? Suka? Oh, Paman, kau benar-benar membawanya pulang? Paman, kau tidak sungguh-sungguh berpikir dia bisa melahirkan 4 anak laki-laki gemuk untukmu, kan? Aduh, dokter sudah memeriksa. Kedua putra dan putri kami sangat sehat. Jangan kau senang dulu. Keempat anakmu ini belum tentu bisa lahir ke dunia. Kau, jika berani melakukan tipuan kotor lagi, aku akan menghajarmu sampai hancur. Saat dia galak, kenapa jadi sangat menggemaskan? Ayo, aku akan mengantarmu ke kamar. Baik. Suka. Suka dong, Paman? ST. Su Xiao Xiao. Kamu kan sudah putus dengan Yu Chen mulai sekarang. Tidak perlu memanggilku Paman lagi. Kalau begitu panggil apa? Om. Su Xiao Xiao. Aku tidak setua itu kan? Kalau begitu panggil Fu Zihan. Terserah. Masih malu-malu. Benar-benar lugu. Aku tidak percaya. Kali ini anakmu masih bisa bertahan. Ah. Su Xiao Xiao. Maaf, Apa kau sudah puas menyentuhnya? Paman. Aku tidak sengaja. Bangun. Ah. Haju. Pulang dan ganti baju dulu. Kau tidak boleh kedinginan. Bibi Wang, Tuan muda. bawa Nona Su pulang, mandi dan ganti baju. Baik. Sepertinya ada yang ingin mencelakainya. Ah? Sudah selesai ganti baju. Malam ini tidur denganku. Kau tinggal di sini. Setelah ini,
Tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Kau sudah tahu? Pasti Shen Yuchen yang melakukannya. Selain dia, tidak ada yang sejahat itu. Tidak peduli siapa. Siapapun yang berani menyentuh orangku harus mati. Maksudmu, aku adalah orangmu. 4 bayi yang ada di perutmu. Tentu saja orangku. Cih, kalau begitu kau sebaiknya menjagaku dengan baik. Orang seperti Shen Yuchen yang sangat picik pasti tidak akan menyerah begitu saja. Aku pasti tidak akan membiarkan bayi kita terluka. Mengantuk sekali. Aceng, bawa Shen Yuchen ke tempat hukuman mati. Baik. Siapa kalian? Hah. Kak Cheng. Anda siapa? Pengawal emas di samping Tuan Jiu. Tuan Jiu. Anda Tuan Jiu? Berani-beraninya menatap Tuan Jiu. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tuan Jiu? Tuan Jiu? Saya tidak tahu kesalahan apa yang saya perbuat pada Anda. Mohon pencerahannya. Hah? Lanjutkan berpikir. Ya. Ya? Apakah itu gadis tadi? Atau? Ya. Berani menyentuh orang-orangku, kalian semua harus mati. Orang Anda? Su Xiao? Su Xiao orang Anda? Jangan. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, pisau ini akan tertusuk di sini. Paham? Paham. Tampar wajahmu sendiri 100 kali. 1 kali kurang, 1 sayatan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dasar menyebalkan. Jangan lari. Hah? Selamat pagi semuanya. Kenapa mukamu? Siapa yang mengganggumu? Aku akan membalaskan dendamu. Digigit babi hutan. Babi hutan. Apakah sekarang lingkungan ekologis sudah sebegitu baiknya? Bahkan di kompleks villa bisa ada babi hutan masuk. Memang begitu. Dan itu adalah babi hutan yang tidak pilih-pilih makanan. Sudah. Kalian anak muda, hati-hati di malam hari. Jangan melakukan hal-hal yang terlalu memancing. Mudah melukai anak. Nyonya, kami tadi malam tidak melakukan apa-apa. Ya. Kalian tidak melakukan apa-apa. Oh,
Belum juga menikah. Sudah tidur bersama di malam hari? Ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Hei, keponakan besar. Wajahmu ini, apa kamu menyakiti dirimu sendiri ya? Kamu? Jangan kira aku takut padamu hanya karena ada yang melindungimu. Aku sendiri juga bisa mengalahkanmu. Shen Yuchan, masalah yang lalu. Aku belum menghitungnya denganmu. Untung kamu cepat lari. Xiao Xiao, kamu akan segera lulus kan? Tempat magang, sudah ditemukan belum? Sudah, Nyonya. Namanya apa? Grup kerajaan. Aduh, menantu perempuanku sukses. Bisa masuk grup nomor 1 di ibu kota. Grup kerajaan? Grup kerajaan milikku. Masih mau bekerja di grup kerajaan? Apa manajer grup kerajaan mengenal saya? Manajer Chen? Nanti, ada seorang bernama Su Xiao Xiao yang akan melapor ke grup Anda. Tolong bereskan dia untukku. Maaf ya, permisi dulu. Anda Su Xiao Xiao kan? Anda dipecat? Memecat saya? Ada masalah. Anda terlambat. Jika saya tidak salah ingat, jam kerja kantor seharusnya pukul 9 kan? Sekarang baru pukul 8.55. Lalu kenapa? Datang lebih lambat dari saya itu berarti terlambat. Jadi, Anda dipecat. Seharusnya aku tidak pernah menyinggungmu kan? Kalau begitu, sekarang kamu menyinggungku. Paham? Baru hari pertama masuk sudah dipecat. Aku sudah lama bekerja di perusahaan ini. Ini pertama kalinya aku bertemu yang seperti ini. Karyawan baru ini sungguh sial berurusan dengan manajer Chen. Dia akan menanggung akibatnya. Sayang sekali, Tuan Jiu tidak pernah muncul di perusahaan. Kalau tidak, manajer Chen tidak akan bisa bertindak sewenang-wenang. Kamu mau memecatku? Memangnya kamu siapa? Karena aku adalah manajer di sini. Lalu? Su Xiao Xiao, tunggulah. Kamu akan tahu sendiri nanti. Bagaimana Su Xiao Xiao di perusahaan akhir-akhir ini? Apakah baik-baik saja? Manajer Chen, sepertinya sedikit menargetnya. Chen Si. Siapkan mobil. Baik. Apa yang kamu lakukan? Hari ini selesaikan semua proyek ini. Kamu ini sengaja mencari masalah ya? Begitu banyak proyek, mana mungkin selesai dalam 1 hari? Kamu masih berani membantah? Dalam 1 hari, jika tidak selesai, pergi sana. Ini kan pekerjaan pertama aku. Aku sabar. Sudah selarut ini. Kenapa masih sibuk? Kamu siapa? Saya karyawan magang di perusahaan ini. Saya datang hari ini untuk membiasakan diri dengan lingkungannya.
Ini agak sulit. Biar ku bantu. Kamu mau macam-macam denganku? Kamu terluka. Tunggu saja baik-baik. Aku akan mengambil obat. Biar ku obati lukamu. Berikan saja padaku. Aku bisa sendiri. Saya adalah teman Fuzihan. Dia menitipkanmu kepadaku. Jadi kamu teman Fuzihan ya? Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Benarkah Fuzihan memintamu untuk menjagaku? Baiklah, nanti, sampai kamu sembuh, aku akan mengoleskan obat setiap hari. Aku harus bekerja. Tidak ada waktu. Aku akan membantumu. Orang ini saat serius, cukup tampan juga. Astaga, apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah punya calon suami. Xiao. Saat diam, dia sangat patuh. Laporan proyeknya sudah kubuatkan untukmu. Ini sarapan. Makanlah selagi hangat. Kaki babi? Bagaimana dia tahu? Aku suka makan kaki babi. Makan. Kerjanya cuma makan saja. Proyeknya sudah selesai belum? Nih. Dia benar-benar menyelesaikannya. Tidak kusangka jalan kecil ini begitu hebat. Wah, lihat cepat, tampan sekali. Wah, tampan sekali. Aku ingin punya anak darinya. Aku juga tidak tahu dia mencari siapa. Mencari siapa? Perlukah bertanya? Pasti manajer Chen. Kaya dan cantik, banyak sekali pria tampan yang mengejarnya. Sampai mengejarku ke kantor. Pasti seorang penjilat lagi. Melihat betapa tulusnya dirimu, akan kuberi kau kesempatan untuk mengejarku. Xiao. Kenapa kamu di sini? Apa kamu lupa? Aku adalah karyawan magang. Manajer memintaku memilih seorang wanita yang cantik dan berkemampuan untuk membimbingku. Jika kamu mencari seorang wanita yang cantik dan berkemampuan, maka kamu salah orang. Maksudmu, wanita ini bicara tentangmu? Tentu saja. Ini adalah proyek utama grup kerajaan. Di Kyoto, setelah 1 tahun diluncurkan, ada keuntungan puluhan miliar. Semua itu adalah hasil kerjaku. Ini jelas adalah kerjaku. Diam, apa kamu berhak bicara? Yang terpenting adalah, proyek ini, orang biasa harus lembur berhari-hari, baru bisa menyelesaikannya dalam sebulan, sedangkan aku, menyelesaikannya dalam 1 malam. Kalau begitu, kamu memang punya kemampuan. Perhatikan baik-baik, ikuti aku. Kamu bisa belajar banyak. Kenapa? Terpukau dengan kemampuanku? Aku ini, mahasiswi pertukaran dari Universitas Bluefly. Kamu tahu Universitas Bluefly? Itu adalah universitas top dunia, bukan sembarang orang bisa masuk. Universitas ternama di dunia, yang mengajarimu mencuri hasil kerja orang lain.
Beraninya kamu memukulku? Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa penanda tangan terakhirnya. Oh, ternyata Su Xiao. Ya ampun. Bukan dia sama sekali. Diam. Kamu anak magang kan? Kamu dipecat. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Kamu juga dipecat. Perusahaan bobrok ini, aku juga tidak ingin tinggal. Ayo pergi. Mau pergi ya? Satpam, hentikan mereka. Ada Lihat. apa ini? Bagaimana ini? Berkelahi. Lari? Kenapa tidak lari lagi? Tiga, 2, 1. Lari. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku sedang berpikir, bagaimana bisa aku berakhir di perusahaan yang hancur ini. Atasan korup, bawahan pun sama. Manajer ini seperti itu, pemilik perusahaan ini, Tuan Jiu. Pasti bukan orang baik juga. Bagaimana? Apa yang kubilang salah? Pemilik perusahaan ini pasti bukan orang baik. Acu. Apakah ada kemungkinan bahwa pemilik perusahaan ini, dia sama sekali tidak tahu ada orang seperti itu? Mana mungkin? Kecuali pemilik perusahaan ini adalah orang cacat. Dan dia sama sekali tidak datang ke perusahaan ini. Benar. Pemilik perusahaan ini, dia pasti orang cacat. Nah itu dia. Bertahan di perusahaan ini. Tidak ada masa depannya. Kakak akan bantu kamu cari pekerjaan baru besok. Kalau begitu, besok kamu tidak datang ke kantor? Tidak. Bertahan di perusahaan ini. Tidak ada gunanya. Lalu bagaimana kalau Chensi dipecat? Kau kira kau ini, bos grup kerajaan Tuan Jiu, bisa memecat sesuka hati. Bagaimana kalau aku bilang aku memang begitu? Omong kosong. Aku mau pulang. Hati-hati ya. Apa kau mengkhawatirkanku? Hei, kau pikir menyelamatkan wanita dari bahaya itu sudah cukup? Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk melenyapkan Su Xiao. Apa maksudmu? Jika kau meminta maaf padaku dan berlutut, kau bisa tidak mati. Kau sebenarnya mau apa? Tidak ada yang bisa menggunakan orang yang kupedulikan untuk mengancamku. Aku salah. Kau sebenarnya siapa? Orang-orang suka memanggilku Tuan Jiu. Tuan Jiu? Salah satu pendiri grup kerajaan, legenda di dunia bisnis Beijing, mimpi buruk Wall Street. Mulai besok, kau bisa menghilang. Xiao, kemarilah. Ayo cepat makan. Uhuk, nenek. Tanda tangan saja. Hanya jika keluarga Fu diserahkan padaku, barulah bisa menuju masa depan yang lebih cerah. Yu Chen, aset keluarga Fu. Nanti,
akan dibagi rata olehmu dan paman kecilmu. Lagi pula, paman kecilmu juga akan segera menjadi ayah. Nenek, perusahaan ini biasanya dikelola oleh ibuku. Paman kecil, dia hanyalah seorang yang tidak bisa diandalkan. Jika dia mendapatkan setengah asetnya, bukankah itu sama saja mendorong keluarga Fu ke dalam lubang kesengsaraan? Shen Yuchen, apa hakmu mengatakan hal itu tentang paman? Kamu hanyalah seorang pecundang yang cuma numpang hidup. Jika kamu punya kemampuan, pergilah dan buka perusahaanmu sendiri. Buktikan dirimu. Apa hakmu juga mengatakan hal itu padaku? Aku bibi kecilmu. Bibi kecil? Kalian belum menikah kan? Hah? Masalah keluarga Fu kami, sejak kapan giliranmu yang berbicara? Kamu. Entah sudah menikah atau belum, dia adalah wanitaku, Fu Zihan. Ada masalah? Tatapan ini, kenapa sangat mirip dengan Tuan Jiu itu? Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, hari ini saya akan mengatakan, ini di sini, grup Fu, harus saya yang mengurusnya. Kalian, tidak ada harapan. Bu, Zihan tidak punya keturunan. Anak ini, apakah benar anaknya? Masih belum pasti. Aset miliaran keluarga Fu seharusnya diserahkan kepada Yuchen kami. Betul, Nenek. Sekarang hanya saya yang memiliki kemampuan ini. Benar-benar tidak tahu malu. Makan dari keluarga Shen. Datang untuk merebut aset keluarga Fu. Aset grup Fu ini bagi saya tidak penting. Namun sekarang, Xiao Xiao mengandung anak saya. Aset keluarga Fu ini seharusnya ada bagiannya. Lagi pula, menurut saya kemampuan Xiao Xiao jauh lebih baik daripada Anda. Oleh karena itu, lebih cocok untuk mengelola grup Fu ini. Saya? Benar sekali. Sekarang ini, aku hamil 4 bayi kembar. Anak-anak ini, susu bubuk tidak gratis. Makan tidak gratis, anak-anak sekolah tidak gratis, serahkan semua aset padamu. Beraninya kau bicara begitu, benar-benar tidak tahu malu. Kau punya berapa muka? Su Xiao Xiao kau wanita jalang. Cukup. Masalah ini akan dibahas nanti. Aku belum mati. Xiao Xiao. Tadi, kenapa kau terus melindungiku? Tentu saja demi 4 bayi di perutku. Hanya demi anak-anak. Lalu apa lagi? Sebenarnya aku bisa bertanggung jawab menikahimu. Bukankah kau sendiri yang bilang, kau tidak berencana menikah seumur hidupmu? Setelah anak-anak lahir, kita bisa menjalani hidup masing-masing. Tenang saja, aku tidak akan mengikatmu. Oh ya, perusahaan kami. Kedatangan seorang magang baru, dia selalu memakai topeng. Dia mengaku temanmu. Dia tidak membohongiku kan? Orangnya cukup baik dan tampan. Sepertinya, usianya juga masih sangat muda. Su Xiao Xiao, kau menyukainya? Kau istirahat saja dulu. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kenapa begitu galak? Su Xiao Xiao, dasar bodoh. Tuan Jiu, mengenai ayah Anda, kecelakaan mobil waktu itu. Saya menemukan beberapa hal. Terus selidiki. Baik. Tunggu. Katakan padaku. Seorang wanita memberikan keperawanannya pada seorang pria, tapi wanita ini tidak mau pria itu bertanggung jawab. Mengapa begitu? Ini. Katakan. Hah? 80% mungkin dia tidak tertarik pada pria itu.
Mungkin pria itu. Pergi. Dia orang yang baik, tampan juga. Sepertinya usianya juga masih sangat muda. Mungkinkah dia benar-benar merasa saya terlalu tua? Dan tidak sanggup? Kemarin setelah membuat masalah sebesar itu, dia masih belum dipecat. Benar-benar seperti emas, dimanapun berada akan selalu bersinar. Kebetulan sekali, kalian juga mau pergi? Tumpangkan aku sebentar dong. Amin, kendarai mobilnya. Apa benar kita tidak perlu mengajak Nyonya sekalian? Dia juga tidak mau aku bertanggung jawab padanya. Hehehe. Aduh, aku kesal sekali. Dasar pelit. Mengangkut satu orang lagi tidak akan menghabiskan banyak uang bensinmu. Nanti malam, perusahaan kita mengadakan pesta amal. Dengar-dengar, bos misterius itu, Tuan Jiu, juga akan datang. Tuan Jiu akan datang, kalau begitu aku harus dandan yang cantik. Siapa tahu Tuan Jiu tertarik, dan aku bisa menjadi pasangannya. Bagaimana kalau Tuan Jiu itu pria botak dan dekil? Bagaimana? Mana mungkin, aku sudah mencari tahu semuanya. Dengar-dengar Tuan Jiu itu tampan dan gagah, dan punya 12 kotak perut. 12 kotak? Kalian bilang? Siapa yang punya 12 kotak perut? Kenapa? Kamu juga tertarik pada Tuan Jiu? Lihat-lihat dirimu sendiri. Kamu ini siapa? Dia itu cuma gadis udik. Masih mau melompat ke dahan untuk jadi burung phoenix. Apa aku makan nasi dari rumahmu? Atau menghabiskan uang ayahmu? Kalian berdua sedang drama komedi ya, saling menimpali. Menjijikkan sekali. Dikatakan sedikit saja langsung marah. Menurutku ya, itu karena perkataan kami kena tepat di hatinya. Dia itu memang mau merayu Tuan Jiu. Penampilan tidak ada, wajah tidak ada. Kalau soal bentuk tubuh, juga tidak ada bentuk tubuh. Kalau aku Tuan Jiu ya, aku bahkan tidak sudi melihatmu. Hahaha. Siapa bilang aku tidak melihatnya? Wah, tampan sekali. Siapa bilang aku tidak melihatnya? Nona Su, malam ini, maukah Anda menjadi pendamping saya? Kami membicarakan Tuan Jiu, bukan Anda si anak magang ini. Oh, kalian bilang saya anak magang? Memangnya bukan? Kemarin Anda dan Su Xiao kabur seperti anjing yang kehilangan arah. Kalau saya manajernya, saya pasti akan memecat Anda. Kalian justru memberi saya inspirasi mulai sekarang. Kalian bertiga dipecat. Apakah Anda sudah gila memecat kami? Yang tidak tahu, pasti mengira perusahaan ini miliknya. Anda dipecat. Apa? Dipecat? Benar. Selesai, tamat. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Anda benar-benar Tuan Jiu, bos grup kerajaan? Anda masih tidak percaya? Mari ke kantor saya. Tuan Jiu, kemarin aku tidak sengaja mengatakan itu padamu. Anda pasti bos yang sangat baik. Kau sangat takut padaku? Pesta malam ini. Kau jadi pasanganku. Sepertinya tidak baik. Jika kau tidak setuju dengan kekuatan grup kerajaan menghadapi seorang fuzihan dari keluarga Fu yang parasit, sepertinya sangat mudah, bukan? Kau berani. Bukankah kau temannya? Kau sangat peduli padanya. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau tidak patuh, aku akan memecatmu. Kapitalis kejam. Jangan bergumam. Ayo. Ada apa? Mencoba gaun.
Selamat datang, Tuan Jiu. Selamat datang, Nona Su. Barang-barang di sini pasti sangat mahal. Aku tidak mampu membelinya. Pilih saja apapun yang kamu mau. Benarkah? Akhirnya aku bisa memanfaatkan kebaikan bos. Ambil banyak-banyak untuk biaya susu si Bau. Tas ini Rp888.888. Beli. Kalung ini 3 juta rupiah. Beli. Nona Su, ini adalah harta andalan toko kami. 200 juta rupiah. Selesai sudah. Apakah aku terlalu jelas mengambil keuntungan darinya? Beli. Semua barang di toko ini. Bungkus dan kirimkan ke rumah Nona Su. Bisakah kita pergi membeli gaun sekarang? Tolong keluarkan semua koleksi gaun terbaru di toko ini. Keluarkan semua gaun terbaru di toko ini. Baik. Yang ini cantik sekali. Tidak bisa. Yang ini. Tidak bisa, terlalu terbuka. Terlalu pendek? Demi uang. Aku rela. Yang ini pasti boleh, kan? Masih boleh. Hei, sudah dengar belum? Malam ini, Tuan Jiu akan datang bersama seorang pendamping. Aku tidak tahu wanita mana yang seberuntung itu yang bisa menjadi pendamping Tuan Jiu yang legendaris. Tuan Jiu belum pernah melihatku. Kalau tidak, dia pasti akan memilihku sebagai pendampingnya. Tentu saja, Kak Sumei adalah yang tercantik. Tuan Jiu, tiba. Wanita rendahan ini, kenapa dia... Perempuan jalang. Begitu banyak pria, masih belum bisa memuaskanmu. Beraninya kau menggoda Tuan Jiu kami. Dasar perempuan jalang, Tuan Jiu kita mana mungkin menyukainya? Kenapa kau tahu lagi? Apa Tuan Jiu berbisik di telingamu? Kau, apa kau? Jangan menghalangi saya makan. Adik, kenapa begitu ceroboh? Minta maaf. Jelas-jelas kau sendiri yang ceroboh. Kenapa aku harus minta maaf? Kau minta maaf padaku. Aku tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Su, Xiao, lepaskan. Mau minta maaf atau tidak? Kau tahu siapa ayahku? Dasar perempuan jalang. Xiao, lepaskan tanganmu. Dia yang duluan memprovokasi saya. Apa kamu masih tidak mau? Barang-barang yang kubelikan untukmu. Tuan Jiu, saya ini putri Tuan Huang. Teman wanitamu mengganggu saya begini. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia yang... Minta maaf? Dengar tidak? Tuan Jiu menyuruhmu meminta maaf padaku? Benar, cepat minta maaf. Aku sudah tahu, Tuan Jiu sama sekali tidak menyukai orang yang seperti kelaparan ini. Diam.
Maksudku kamu yang minta maaf. Tuan Jiu? Nona Su, maafkan saya. Aku bisa jalan sendiri. Jangan berisik. Tuan Jiu, malam ini aku akan menjadi wanitamu. Tunggu sebentar. Apa ini? Nona Su, hadiah-hadiah yang disiapkan oleh berbagai keluarga untuk Tuan Jiu harus diantar ke ruang VIP. Ini? Tolong lakukan sesuatu untukku. Sakit? Kau tidak menyalahkanku karena membuatmu malu. Apanya yang memalukan? Kau tidak marah. Sudah larut malam, aku pulang dulu. Siapa? Aku sudah diberi obat malam ini. Aku akan menjadi wanitamu. Mencoba menipuku? Tuan Jiu. Panas sekali. Kemari. Nona Su sudah diberi obat. Cari beberapa orang lagi untuk membantu. Baik, Tuan. Tuan Jiu. Tuan Jiu. Aku salah. Tuan Jiu. Tuan Jiu, ada apa dengan Anda? Lepaskan saya. Xiao. Tuan Jiu, saya mohon, jangan sentuh saya. Saya sedang mengandung anak Fu Zihan. Xiao, tolong saya. Xiao, saya akan bertanggung jawab atas Anda. Fu Zihan. Menipu orang itu menyenangkan, ya? Saya tidak sengaja. Pada akhirnya, Anda hanya tidak mempercayai saya. Anda menyelamatkan saya sekali. Dan saya juga menyelamatkan Anda sekali. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun lagi satu sama lain. Ada apa ini? Siapa yang mengganggu Xiao kami? Cepat kemari biar kulihat. Nyonya, tidak ada yang mengganggu saya. Aduh, kasihan sekali dirimu. Matamu sampai bengkak begitu. Nyonya, saya tidur dulu. Jika ada yang mengganggu Xiao, awas saja kalau tidak kupukul. Naik mobil, aku antarkan kau ke kantor. Tidak perlu. Mulai hari ini, saya resmi mengundurkan diri. Su Xiao, apa kau belum cukup membuat ulah? Fu Zihan, apa di matamu? Asal kau mau mengalah, aku harus memaafkanmu? Apa
Apa asal kau mau, aku harus bersamamu. Apa kau pernah menghargai perasaanku? Maaf, itu salahku. Sayang, aku bersumpah. Tidak akan pernah membohongimu lagi. Tolong beri aku kesempatan, maafkan aku, ya? Benarkah? Tentu saja. Ada apa denganmu? Perutku sakit. Mungkin janinmu terganggu. Ayo. Nyonya besar, Dokter Gu sudah datang. Kakak senior. Sayang, ada apa denganmu? Ada yang tidak beres? Bagus sekali kalian saling kenal. Dokter Gu, cepat bantu periksa dia. Tuan Fu, ini adalah stetoskop normal. Tidak perlu mendengarkan detak jantung. Periksa nadinya saja. Berikan tanganmu padaku. Apakah kamu sudah cukup menyentuhnya? Tidak ada masalah serius. Xiao-Xiao sedikit mengalami gangguan kandungan. Cukup minum obat penguat kandungan saja. Kalau begitu, terima kasih banyak, Dokter Gu. Bagaimana dengan Xiao-Xiao? Aku akan mengurusnya. Bibi Zhang, antar tamu keluar. Su Xiao-Xiao, apa kamu sangat akrab dengan Dokter Gu? Paman, apa kamu cemburu? Tidak mungkin. Soal Xiao-Xiao ini, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa ayahku. Aku selalu mengira itu disengaja. Jadi, aku tinggal di keluarga Fu. Aku selalu menyembunyikan kemampuan dan identitasku. Itu semua demi orang itu, agar dia lengah. Sehingga aku bisa menyelidiki kasus ini secara diam-diam. Lalu, apa kamu sudah menemukan sesuatu? Sudah ada sedikit petunjuk. Tenang saja. Orang jahat pasti akan menerima balasannya. Kamu sudah banyak berjuang selama ini. Semua itu tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah anak kita lahir dengan selamat. Kedatangan saya hari ini, tujuan satu-satunya adalah untuk berharap Nona Chiao bisa menikah dengan adik saya. Ini? Mahar 300 juta rupiah. Satu-satunya syarat, setelah menikah Nona Chiao tidak boleh punya anak seumur hidup. Tidak masalah. Ayah, ibu, Fu Zihan itu tidak bisa punya anak. Dia kejam sekali. Saya tidak mau menikah dengannya. Xiao Xiu, apa kamu punya hak untuk bicara di rumah ini? Saya yang memutuskan. Pernikahan ini sudah disepakati. Saya tidak mau menikah. Astaga. Ini di mana? Pernikahan politik? Saya menyeberang waktu. Karena Nona Chiao tidak bersedia. Kalau begitu, saya harus mencari orang lain. Tidak, saya bersedia. Xiu, kamu. Kenapa kamu berubah pikiran? Karena Fu Zihan, dia adalah tuan ke-9, orang terkaya di Kyoto. Dan saya yang menyeberang ke sini, yakin dia akan jatuh cinta pada saya. Makan lagi. Tidak, saya tidak bisa makan lagi. Kita sekarang, bukankah ada bayi? Ya. Makan lebih banyak, tambahkan vitamin C. Zihan, saya tahu.
Nona Su mengandung anakmu. Tapi pernikahan itu harus sepadan. Bukan sembarang orang bisa menikah ke sini. Kakak, apa maksudmu? Nona Su dan anak itu bisa dibiarkan di luar nanti. Ini yang saya cocokkan untukmu dengan horoskop Nona Chiao. Lihatlah. Kamu. Saya beritahu kamu, seumur hidup saya hanya mencintai Xiao Xiao seorang, dan orang yang akan saya nikahi hanya akan Xiao Xiao. Nfa. Bibi, saya sudah bersama paman. Jadi singkirkan saja niat burukmu itu. Coba lihat dulu, bagaimana kalau suka? Shiyu, masuklah. Pak Fu ini siapa? Sekarang, tahukah kamu apa hubungan kami? Oh, jadi dia adalah cinta pertama sang tokoh utama pria. Nona Su baik. Jelek. Pergi. Jangan marah, jangan marah. Tokoh utama pria memang begitu, benci dulu baru cinta. Ah, Pak Fu, kamu buru-buru sekali mengusirku. Jangan-jangan takut jatuh cinta padaku ya? Kakak, kenapa kamu percaya diri sekali? Nona Su, kita sama-sama wanita, jadi jangan saling bersaing. Kamu hanya mengenalnya lebih dulu daripada aku. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri itu? Kamu. Baik, aku pergi. Tunggu. Kamu baru saja menginjak lantai rumah saya sampai kotor. Ya. Bersihkan lantai lalu pergi. Kamu. Bibik. Kita seperti ini, apakah terlalu jahat? Sebenarnya, bisa lebih jahat lagi. Nona Su, kamu sombong karena disayangi oleh pria itu. Apa kamu tidak takut kena karma? Apa kamu tidak takut kena karma? Tidak takut. Saya akan menahan diri. Tunggu sampai Fuzihan menemukan wajah asli kamu. Dia pasti akan menyadari kebaikan saya. Tunggu dulu. Tanda lahir di tubuhmu ini berasal dari mana? Aura pemeran utama wanita sudah muncul. Tuan Fu, apa maksud Anda ini? Katakan. Sakit sekali. Aku juga tidak tahu. Tanda lahir ini sepertinya selalu ada di sini. Ternyata itu kamu. Tuan Fu, lantai sudah selesai kupel. Aku harus pergi sekarang. Bibi Wang. Siapkan satu kamar tamu agar dia bisa menginap. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Baiklah kalau begitu. Nona Chiao, silakan lewat sini. Fuzihan. Itu. Tanda lahir di tubuhnya itu. Sangat penting bagiku. Oh begitu, sangat penting ya. Kalau begitu nanti malam, kamu akan tidur di lantai saja. Teh. Jelaskan. Waktu kecil aku pernah melihat tanda lahir itu. Saat kecelakaan dulu, dia menyelamatkanku. Jadi maksudmu, dia sangat mungkin adalah penyelamatmu? Tidak hanya itu, Xiao Shiyu sangat mungkin melihat pelakunya saat itu.
Begitu rupanya. Sayang, apa kamu cemburu? Tidak kok. Aku sama sekali tidak cemburu. Jangan khawatir. Seumur hidupku aku hanya mencintaimu. Sekarang harusnya sudah melewati masa bahaya, kan? Jangan bergerak. Semakin kamu bergerak, semakin aku menginginkanmu. Tuan Fu. Itu perutku sakit, ingin bertanya di mana obat ma? Bibi Wang. Nona Chiao, obat sakit perutnya ada di sini. Bibi Wang, kamarku. Tidak seorang pun boleh masuk. Tamu tidak tahu aturan, apa kau juga tidak tahu? Baik, Tuan. Xiao, kita lanjutkan. Jangan lepaskan. Kenapa tidak? Ini semua milikku. Su Xiao, kau menghalangi jalanku. Ini salahmu sendiri. Hari ini aku ada pertemuan penting. Setelah selesai, aku akan mencarimu lagi. Baik. Aku akan membuat Su Xiao hidup menderita. Kok cepat sekali kembali? Kalian siapa? Kenapa menculikku? Nfa, kau pasti istri Fu Zihan, kan? Ada seseorang yang mau membayar untuk nyawamu. Hahaha. Berapa banyak yang dia berikan pada kalian? Aku akan memberikan kalian 2 kali lipat. Lepaskan aku. Aku bisa memberikan kalian banyak uang. Melepaskanmu? Apa Tuan Fu akan melepaskan kami berdua? Kami para saudara, karena sudah memilih jalan ini, sudah siap untuk pertarungan hidup dan mati. Dengar-dengar ada 4 janin di dalam sana. Kau bilang, jika aku mengayunkan pisau ini, apa yang akan terjadi? Jangan. Hahaha. Jangan. Hentikan. Kamu satu kelompok dengan mereka? Nona Su. Tebakan yang salah. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Su Xiao, menurutmu, nanti jika Fu Zihan datang, melihatku mengorbankan diri demi menyelamatkanmu, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana jika dia terkena tusukan pisau lagi demi dirimu? Dan menyebabkan dia tidak bisa punya anak di sisa hidupnya? Apakah dia akan mencintaiku? Karena penyesalan itu. Xiao Xiu, kau gila. Hahaha, memang aku gila. Akan kuberitahu, semua ini karena kamu. Dia seharusnya mencintaiku. Sekarang, kamu telah merebut segalanya dariku. Sekarang aku tidak bisa membunuhmu. Kalau mati tidak akan seseru ini. Hahaha. Tuan Fu, Xiao diculik di sini. Pabrik di pinggir kota. Cepat datang. Pertunjukan sudah dimulai.
Tuan Fu, Xiao Xiao diculik. Pabrik di pinggir kota cepat datang. Amin. Kumpulkan semua orang untuk menyelamatkan Nyonya. Siap. Pertunjukan dimulai. Hei, menurutmu istri orang kaya ini kulitnya memang mulus ya? Astaga. Tuan Fu belum datang. Kita bersenang-senang dulu. Baiklah, bagus. Berani menggigitku ya? Mau mati ya? Jangan sampai mati. Lakukan semaumu. Baik. Nona Su, saya sarankan Anda jangan melawan. Jangan. Hentikan. Kalian sedang mencari mati. Kalian mencari mati. Jika kalian berani menyentuhnya, aku, Fu Zihan, akan membuat seluruh keluarga kalian tidak punya kuburan. Anda Pak Fu kan? Kau berani melangkah maju satu langkah. Pisauku ini akan berlumuran darah. Hahaha. Jangan sentuh dia. Kalian ingin apa? Aku bisa menyetujui semua permintaan kalian. Asalkan kalian melepaskannya. Kami berdua terhadap uang tidak tertarik. Bukan untuk uang. Kalau begitu, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Fu Zihan, kau ternyata rela mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkannya. Dengar-dengar, wanita ini adalah penyelamat hidupmu. Baik, kalau begitu aku beri kau kesempatan. Pilih satu dari dua, kau pilih yang mana? Tuan Fu. Tolong selamatkan Nona Su dulu. Tidak ada yang bisa menyakiti Xiao Xiao. Lepaskan dia. Cepat, ke rumah sakit. Baik. Zihan. Bawa Nona Kiao ke rumah sakit. Cari dokter terbaik. Baik. Sakit sekali. Su Xiao Xiao, sebentar lagi semua milikmu akan jadi milikku. Sayang, kamu sudah bangun. Jangan takut. Anaknya masih ada. Aku yang salah. Tidak melindungimu dengan baik. Sehingga orang jahat memiliki kesempatan. Sebenarnya, semua ini ada yang menyuruh. Kamu tahu siapa orang itu? Xiao Xiu. Sayang, Xiao Xiu demi menyelamatkanmu, dia terluka parah. Kau pikir aku berbohong? Tentang masalah ini, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Aku ada urusan lain, kau istirahatlah yang baik. Kedua penculik kejam itu sudah mengaku. Mereka sangat keras kepala. Kami memukuli mereka semalaman. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, lanjutkan. Hajar mereka habis-habisan. Baik. Apakah Anda keluarga Nona Xiao Xiu? Ya. Ada satu hal, Anda harus mempersiapkan mental. Ada apa? Nona Xiao, luka pisau di perutnya terlalu dalam, mengenai rahimnya, mungkin akan menyebabkan ketidaksuburan seumur hidup.
Apa? Apa? Tidak. Tidak mungkin. Saya tidak bisa memiliki anak lagi. Saya tidak bisa memiliki anak lagi. Tidak. Saya tidak mungkin. Apakah saya tidak bisa memiliki anak lagi? Nona Xiao, saya akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkanmu. Tuan Fu, saya sangat takut. Saya tidak bisa menjadi seorang ibu. Apa yang kalian lakukan? Sayangku, Zihan. Zihan, jangan pergi. Saya sangat takut. Ah. Fu Zihan. Bajingan. jangan marah lagi. Bukankah kamu menemani Xiao Xiu? Untuk apa ke sini? Su Xiao Xiao. Apa menurutmu aku sebodoh itu? Apa maksudmu? Mencari dokter terbaik adalah untuk menyelamatkannya. Tapi aku tidak ingin dia mati secepat ini. Karena dia tahu pembunuh tahun itu. Kalau begitu, kamu percaya padaku. Tapi, bukankah dia penyelamatmu? Tapi kamu adalah istriku. Kamu adalah kekasihku. Aku sudah memberitahumu. Siapapun yang menyakitimu, aku akan membuatnya menderita tak terhingga. Xiao Xiu pun tidak terkecuali. Baiklah, aku salah paham kepadamu. Kamu tetaplah di sini dengan tenang. Aku sudah menyuruh orang untuk menjaga tempat ini dengan baik. Kamu mau pergi lagi? Mau kemana? Bereskan orang jahat. Mau bicara tidak? Apa kamu pikir kami bodoh? Kalau aku bicara, aku pasti akan mati. Aku tidak akan bicara. Mungkin kami masih bisa bangkit kembali. Benarkah? Benarkah? Tuan Jiu Jiu Jiu? Fu Zihan? Ternyata itu Tuan Jiu? Kenapa? Kemarin baru saja mengganggu orangku. Sekarang kalian tidak tahu siapa aku. Selesai sudah, perempuan jahat ini. Perempuan jahat ini. Dia ternyata menipu kita, sengaja menipu kita. Kesabaranku ada batasnya. Hanya ku beri kalian 5 detik. Jika kalian masih tidak mengatakannya, aku akan memotong satu persatu daging di tubuh kalian. 5. Tuan Jiu, aku sungguh tidak tahu. Dia orang Anda. 4. Tuan Jiu Jiu, kami tahu kami salah. Kami tidak tahu dia orang Anda. Biarkan kami pergi. Tuan Jiu. Tuan Jiu. 3. Tuan Jiu, Tuan Jiu, Tuan Jiu, ampuni hidup kami tahu kami salah. 2. Tuan Jiu. Tuan Jiu, Tuan Jiu. Tuan Jiu. 1. Tuan Jiu, itu adalah Xiao Xiu. Dia bilang, dia adalah calon nyonya keluarga Fu. Betul, itu dia. Memang dia. Benar dia. Dia. Tuan Jiu, mohon ampuni kami. Tuan Jiu, biarkan kami pergi. Tuan Jiu. Aceng. Ya, singkirkan. Tuan Jiu, ampuni saya Tuan Jiu. Ampuni saya Tuan Jiu. Bawa mereka. Tuan Jiu. Tuan Jiu. Tuan Jiu. Tuan Jiu. Tuan Jiu. Xiao Xiu,
Sekarang apalagi yang ingin kau katakan? Fu Zihan, aku adalah penyelamat hidupmu. Kau tidak bisa menyentuh, kau akan mendapatkan karmanya. Nona Xiao, sepertinya kau melupakan sesuatu. Tidak ada yang bisa mengancamku. Singkirkan. Baik. Aku seharusnya menjadi pemeran utama wanita. Kenapa jadi begini? Fu Zihan, aku beritahu kau, kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu, pembunuh ayahmu. Oh benar, hampir saja aku lupa jika kamu tidak memberitahuku. Untuk menanyakan hal ini, siapa orang itu? Dia seseorang yang tidak akan pernah kamu duga jika aku tidak memberitahumu. Kamu tidak akan pernah bisa mengetahuinya seumur hidupmu. Nikahi aku, maka aku akan memberitahumu. Hah? Xiao Xiu, kamu mengancamku. Apa yang kamu lakukan? Aceng, biarkan Nona Xiao ini hidup dengan baik. Setiap hari temukan gelandangan untuk melayaninya. Sampai dia mau bicara. Tidak, jangan. Fu Zihan, kamu iblis. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Dia. Aduh, menantu kesayanganku. Kamu sudah banyak menderita. Nyonya, mengapa Anda datang? Tentu saja aku khawatir padamu. Aku sangat sedih. Xiao Xiu itu hanya sampah. Bu, bagaimana ini? Jika terus begini, warisan itu tidak akan menjadi milikku lagi. Kamu juga harus mengurus kami, ibu dan anak. Nona Su, pemeriksaan menunjukkan kondisi janin Anda tidak stabil. Perlu disuntik penguat kandungan. Oh, baik. Tunggu sebentar. Sebelum Paman pergi, dia jelas mengatakan bahwa anak-anak sehat. Mengapa Anda mengatakan kondisi janin tidak stabil? Di dalam sini, obat apa sebenarnya ini? Ini adalah obat yang akan merenggut nyawamu. Pergi sana. Liu Chengming, dulu kau menyakiti ayahku. Sekarang kau berani menyakiti istri dan anak. Tidak apa-apa. Ini kau? Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Kau bertanya mengapa? Hahaha. Dulu, kalau bukan karena kalian berdua meremehkan latar belakangku, tidak setuju aku bersama Mingzu, aku tidak akan tega membunuh. Persetan kau. Bu, jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Seret dia keluar dan bereskan. Baik. Lepaskan aku. Ayah. Zihan, aku mohon padamu, lepaskan dia. Bagaimanapun juga dia adalah kakak iparmu. Kak, kau benar-benar tidak bisa menilai orang. Fu Mingzu, pria ini, suka bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Dulu, aku dan ayahmu, mengapa tidak setuju kau? Itu demi kebaikanmu. Bertahun-tahun telah berlalu, tidak disangka kau masih berhubungan dengannya. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana bertobat. Paman, nenek, bagaimanapun juga dia adalah ayahku, mohon lepaskan dia.
Siapapun yang menyakiti Xiao Xiao, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos. Seret dia pergi. Baik. Fu Zihan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan kira aku tidak tahu rencana licik kalian berdua. Mulai sekarang, kalian berdua dilarang menginjakkan kaki di Kyoto selangkah pun. Penjaga. Fu Zihan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau membuatku kaget setengah mati. Hei, hei, hei. Jangan bermesraan terus. Yang terpenting sekarang adalah segera mengurus surat nikah. Dengar tidak? Sayang, sudah berapa lama kita tidak bermesraan? Aduh, pergi sana. Aku sangat lelah akhir-akhir ini. Kau tidak perlu bergerak kok. Fu Zihan, mesum. Ayah ibu, kami ingin tidur dengan kalian. Dabao, Erbao, Sanbao, Sibao, kalian sudah sebesar ini. Seharusnya tidur sendiri. Tidak mau. Aku mau tidur dengan Mami. Boleh tidur bersama Mami. Dia istriku. Seharusnya tidur dengan Papi. Mami Papa menggangguku. Fu Zihan, jika kau mengganggu anak-anak lagi, tidur saja sendiri di ruang tamu. Anak-anak, Sudah kubawa masuk ke kamar mereka. Enfah. Sayang, bagaimana kalau kita buat bayi lagi? aduh, Fu Zihan, kau menindih rambutku.